dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang hal-hal yang harus kita jauhi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Di antaranya adalah kemaksiatan yang terjadi karena telinga kita. Telinga kita, jendela ke hati. Hati akan kotor kalau telinga kita tidak kita waspadai. Mendengar apa saja. Atau mata kita tidak kita waspadai melihat apa saja. Sehingga untuk menjaga hati adalah dengan menjaga mata dan telinga. Dan kita masih di bab telinga. Kemarin kita, pada pertemuan yang lalu, agar kita menjaga telinga daripada mendengar kalimat atau hal-hal yang batil dari bid'ah, menggunjing, kalimat kotor, dan seterusnya. Atau menyebut kejelekan orang. Dan kita harus sadar bahwasanya telinga kita diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Bukan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan. Akan tapi telinga itu Allah berikan kepada kita untuk menggapai kemuliaan. Mendengar hal yang baik untuk kita amalkan. Mendengar sesuatu yang dilarang agar kita bisa menjauhinya. Itulah telinga. Akan tetapi, jika orang itu tidak beruntung akan menggunakan telinga tersebut untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kemarin bahas tentang telinga untuk mendengar yang batil, mendengar yang diharamkan. Itu akan merusak diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Dengan telinga itu hendaknya kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu agar kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada faidza asghaita. Faidza asghaita, jika engkau mendengar. Faidza asghaita, jika engkau mendengar biha, dengan telingamu, ila syai'in, kepada sesuatu minal makarihi, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Makari ini bukan sesuatu yang sekedar makruh, tapi makari adalah termasuk maharim. Adalah maharim. Kalau makruh tidak membawa dosa. Sara makana laka alaika. Maka sesuatu yang sebetulnya sara makana laka alaika. Kalau kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang dilarang, tidak benar, tidak baik, maka pandangan itu yang semula adalah sebuah karunia malah akan menjadi bencana. Dalam bahasa Arab itu unik. Bedanya laka wa alaika. Kalau laka itu karunia, alaika jadi bencana. Laka bagimu, alaika hukuman bagimu. Laka karunia bagimu, alaika hukuman bagimu, celaka bagimu. Jadi kita itu melihat ini kan sebetulnya sebagai karunia, nikmat Allah, melihat ini, melihat itu. Akan tapi semula pandangan ini yang seharusnya menjadikan kita selamat, menjadikan kita mulia karena benar yang kita pandang, cuman kita tidak memperhatikan yang kita lihat, maka menjadilah dosa. Sama yang kita dengar pun juga demikian. Mendengar adalah karunia. Sehingga sering kami sampaikan bahwasanya jika ada orang diciptakan tanpa penglihatan dan tanpa pendengaran, diciptakan oleh Allah tanpa penglihatan, tanpa pendengaran, dia tidak akan punya penyakit dengki, benci, dan susah melakukan dosa. Bahkan ini kan tidak kebayang bagaimana apa yang akan dilakukan.
Di sisi lain memang dia adalah bukan orang mukallaf. Orang yang tidak bisa mendapatkan beban, orang yang tidak mendapatkan beban kewajiban. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang yang tidak diberi oleh Allah pandangan atau mata, yang bisa kami sampaikan kepada mereka adalah sanjungan bahwa sungguh matamu tidak pernah dosa sepanjang masa, tapi ini loh mata banyak dosa. Itu keberuntungan. Dan sungguh yang tidak diberi oleh Allah pandangan mata, ketahuilah bahwa dia tidak pernah dosa dengan matanya dan tidak akan masuk neraka karena matanya. Tapi kita yang punya mata dan punya telinga, hati-hati. Bisa jadi kita masuk neraka karena telinga kita dan karena mata kita. Wanqalaba makana sababa fawzika makana sababu fawzika sababa halarkika. Sehingga yang namanya pendengaran itu, bukan pandangan tadi, kita bicara tentang apa yang kita dengar. Yang kita dengar yang semula akan menjadi sebab keselamatan kita, dengan mendengar kita bisa mendengar Al-Quran, dengan mendengar kita bisa mendengar tausiah, mendengar petuah, yang menjadi sebab kebaikan untuk kita, keselamatan pada kita. Wanqalaba makana sababa fauzika, makana sababa fauzika, makana segala sesuatu yang semula menjadi sababa fauzika berubah. Yang kita dengar, pendengaran kita ini yang semula menjadi sebab keberuntungan kita. Sababa makana sababu makana hadza syai' sababa fauzika menjadi kana sababa halakika, menjadi sebab kehancuranmu. Ada di kira-kira kananya begitu. Jadi wanqalaba makana sababa fauzika kana sababa halakika. Itu sebab kehancuranmu. Jadi telinga yang semula seharusnya menjadi sebab keselamatan kita, ternyata menjadi sebab kehancuran kita. Wa hadza ghayatul khusran, maka ini sungguh kerugian yang sangat puncak kerugian. Bagaimana sesuatu yang seharusnya dipakai untuk melambung malah menjadi untuk kita menukik ke bawah, masuk dalam kehinaan. Wala tadun, jangan engkau menduga annal ithma, dosa itu, wala tadun, jangan engkau menduga sama sekali bahwasanya annal ithma, sesungguhnya dosa itu yakhtassu bihil qaila, hanya khusus kepada orang yang berkata, dunal mustami', yang mendengar tidak mendapatkan bagian. Kalau kita mendengar orang menggunjing, jangan dikira dosa itu hanya akan ditimpakan kepada yang menggunjing. Tidak. Yang mendengar pun mendapatkan bagian. Fafil khabar, disebutkan dalam satu riwayat, innal mustami'a syarikul qaili. Orang yang mendengar ini adalah join, kongsian, atau mendapatkan bagian dosa, bagian separuhan dosanya dengan orang yang ngomong. Maksudnya sama-sama mendapatkan, syarik sama-sama mendapatkan dosa bersama yang ngomong. Dan memang kalau ada orang menggunjing tidak mungkin dia sendirian. Enggak kebayang ada orang menggunjing menghadap ke tembok ngomongin tetangganya, tidak ada. Akan tapi seseorang akan menggunjing jika ada temannya untuk menggunjing. Sehingga kalau kita mendengar orang menggunjing kok kita diam di hadapannya, diam kita dipikir mengiyakan. Sehingga dia semakin semangat. Apalagi kita mengangguk-ngangguk. Maka di hadapan orang yang melakukan atau mengucapkan kalimat yang tidak baik, qail, yang berkata tidak baik, tidak ada pilihan bagi kita kecuali dua ketikanya. Tidak ada pilihan kecuali dua dan tidak ada. Pilihan yang pertama adalah kita mengingatkannya. Kita mengingatkannya. Ini martabat tinggi. Jika ternyata kita tidak bisa untuk mengingatkannya, kita tidak berani atau tidak mampu untuk mengingatkannya, maka pilihan yang kedua adalah kita meninggalkannya. Apakah itu gunjingan atau omongan-omongan jelek yang lainnya? Kenapa? Kalau kita tidak mampu mengingatkannya, maka jangan mendengar. Sebab kalau kita mendengar, hati kita itu adalah gampang terpengaruh.
Alasannya saya kuat, saya hanya akan mendengar saja. Oh, mendengar gunjingan. Kebawa dia. Mula-mula dia katakan, tidak, saya nggak akan terpengaruh deh, aku dengar saja deh. Sudah mendapatkan dosa, karena kalau kita cermati, orang menggunjing akan semangat karena merasa ada yang mendengarnya. Karena ada yang mendengar, maka dia semangat untuk menggunjingnya. Sehingga syarikun lahu fil ithmi. Kongsian, dapat bagian daripada dosa. Nah ini, mendapat bagian daripada dosa. Dan kita mendengar itu, seolah-olah tidak ada masalah. Direkam. Bisa jadi dosanya akan muncul minggu depan. Setelah mendengar tentang kejelekan seseorang, mendengar. Hari ini aman, tidak menggunjing. Bulan depan tak tahu yang menggunjing. Saya tahu orang yang di sana ya begini. Loh, dosanya nanti. Oh, bahaya sekali. Makanya hati-hati dengan pendengaran. Kita jangan mendengar sesuatu yang tidak baik. Mendengar mendapatkan bagian dosa. Seperti orang yang berkata, ammal lisanu, adapun lisan ini, mulut kita ini, fa innama khuliqalaka, sesungguhnya lisan itu diciptakan untukmu wahai para santri, litukthira bihi, agar engkau berbanyak bihi dengan lisanmu, zikrallahi, untuk menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi, Allah yang Maha Tinggi. Wa tilawata kitabihi, dan membaca Al-Quran. Wa tursyida, dan engkau memberikan petunjuk bihi dengan lisanmu, khalqallahi, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ila tariqihi, kepada jalannya, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tudhira bihi, wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Wa tudhira, untuk kau tampakkan, bihi, dengan lisanmu, ma fi dhamirika, apa yang ada di dalam hatimu, min hajati dinika, dari hajat duniamu, hajat agamamu, wa dunyaka, dan hajat akhirat, apa, duniamu. Jadi dengan lisan ini kita punya hajat. Hajat dunia misalnya. Lalu kita berhajat dunia, apa yang kita inginkan dari urusan dunia? Saya lapar, saya pengen makan, maka dengan lisannya ngomong, diskusi sama orang, mau beli beras dan sebagainya. Untuk kepentingan. Enggak ada lisan, bingung kan? Enggak bisa menyampaikan hajat kita, apa yang ada di hati kita. Apa kemauan kita. Urusan dunia, urusan akhirat juga demikian. Dari niat-niat baik, kita mulai dari ucapan. Beribadah, mengajak kebaikan dan seterusnya. Ada di lisan, di hati kita. Maka nanti lisan inilah yang akan mengungkapkannya. Fa idza sta'maltahu, jika engkau menggunakannya, fi ghairi ma khuliqa lahu, untuk sesuatu yang tidak semestinya, fi ghairi ma khuliqa lahu, fi ghairi ma, untuk selain sesuatu yang khuliqa lahu, diciptakan lisan itu untuknya, selain untuk tujuannya itu. Jika lisanmu engkau gunakan di luar tujuannya, tujuannya lisan itu adalah untuk mengungkapkan yang ada di dalam hatimu, dari keinginan-keinginanmu dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Faqad kafarta ni'matallahi, sungguh engkau telah ingkar nikmat Allah. Ingkar nikmat Allah itu tidak menggunakan yang semestinya. La in syakartum la azidanakum. Kalau syukur, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang ingkar akan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan hukuman yang pedih. Hukuman yang pedih. Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini di saat kita gunakan untuk mengucapkan kalimat yang tidak baik, menjadi sebab Allah murka, maka akan menjadikan dosa, menjadi sebab Allah murka dengan lisan kita. Kita berdosa dengan lisan kita. Wa
aghlabu a'dha'ika 'alaika wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iri khalqika. Nah, wa huwa, dan lesanmu itu, lesanmu, dan lesan ini disebutkan di sini mana? Bahwa faqad kafarta nikmatallahi ta'ala fihi. Kau telah ingkar akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu dengan lesanmu itu. Nah, ada nas yang lain langsung begitu? Ada yang kurang? Enggak. Baik. Wa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Jadi yang namanya lesan ini yang paling dominan di dalam anggota tubuhmu dalam melakukan sesuatu, termasuk kepada semua manusia ini. Jadi yang paling cepat. Jadi lesanmu ini, Masya Allah, belum apa-apa kalau pandangan ini, lesan cepat mengalahkan semuanya. Omongan, dengan omongan ini, lihat, perang dunia ini bukan dari kedipan mata, tapi dari kalimat yang diucapkan. Pertikaian, pertengkaran, permusuhan, dan seterusnya adalah dari lesan ini. Lesan sampai dikatakan saghirul jurmi kabirul, saghirul jirmi kabirul jurmi. Jirim bentuknya mah kecil, mulut, tapi dosanya yang gede. Nah, ini mulut kita ini. Hanya sebegini saja. Waduh, perang dunia itu salah ngobrol, perang dunia. Fitnah, keluarga dengan keluarga berantem, suami istri berantem gara-gara lesan. Wala yakub bunnasa finnari, dan tidak ada yang memasukkan ke neraka kepada manusia, tidak akan memasukkan manusia ke neraka ala manakhirihim, masuk pakai nyungsep ke mukanya, gambaran dilempar ke neraka dengan hidungnya nyungsep disung ke neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena buah daripada lesannya. Jadi gara-gara lesan inilah orang nyungsep ke neraka jahanam. Fastadhir alaihi bighayati quwwatika. Istadhir, tampakkan dirimu, maksudnya kalahkan, berusaha untuk menang agar tampak muncul. Unggulkan dirimu alaihi kepadanya, maksudnya lawan, menangkap. Bighayati quwwatika, dengan segala kekuatanmu, maksudnya kerahkan kekuatanmu untuk menundukkan lesanmu. Hatta la yakubbuka, hatta la yakubbaka, sehingga tidak akan menjerumuskanmu fi qa'ri jahannama, di dasar neraka jahannam. Nah ini. Jadi harus pandai menjaga lesan kita. Sampai gambaran urusan menjaga lesan ini, kira-kira bagaimana kalau seandainya kita bersepakat. Ini kira-kira saja. Disiapkan setiap, anggap sajalah sehari libur, sehari kontrol, sehari libur, berani tidak kita? Dimulai dari yang ustadz sampai yang anggap saja siapalah. Setiap hari mulai habis sholat subuh, habis bangun langsung dipasang alat rekam. Besok pagi sampai tidur, kemudian alat rekamnya distorkan, berani enggak didengar bareng-bareng besok? Kira-kira apa yang kita omongkan dalam sehari ini? Nah ini. Ayo, ibaratnya begitu. Kita membuat alat rekam, umpama ini gambarannya. Lah kalau dikatakan, wah bahaya ini. Berarti kita sering ngomong sesuatu yang tidak baik. Direkam. Bisa jadi ada yang mencoba semacam ini. Saya ingin merekam omongan saya dengar apa yang saya omongkan dalam sehari ini.
Dalam sehari saja, nggak usah sampai seminggu direkam. Sementara omongan kita benar-benar direkam, malaikat mencatat semuanya. Anggap saja, ayo, suruh melihat teman kita, orang yang sangat kita hormati, atau orang menghormati kita. Anggap saja seorang ustadz punya murid dan sebagainya. Supaya kita tidak menjadi sebagai pemeran saja, tampak di depan baik, di belakang tidak. Misalnya, berani tidak kalau kita seandainya merekam omongan kita lalu diperdengarkan misalnya. Apa ngomong apa selama ini? Ucapan. Gambaran seperti itu. Menjaga lisan itu seperti itu. Bahwasanya apa yang kita ucapkan itu ada hisabnya, ada hitungannya. Yang kita ucapkan hari ini, saat ini ada hitungannya. Kullu kalam ibni Adam alaih. Semua omongan anak Adam itu akan jadi petaka buat dia. Illa dzikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Selebihnya adalah ada catatan merah. Ada hukuman mengerikan. Kita lanjutkan. Fafil khabar. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati. Ada seorang laki-laki atau seseorang mengucapkan satu kalimat. Liyudhika bihi ashabahu, hanya untuk membuat tertawa teman-temannya. Ngomong, bikin senang, bikin tertawa teman-temannya. Guyonan. Wa yahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa. Ternyata terjerumus dengan omongannya itu ke dasar neraka jahanam. Yahwi itu adalah terjerumus. Nyungsep ke neraka jahanam sampai sab'ina kharifan 70. Kharif di atas bagian maknai tahun. Gambarannya neraka yang sangat dalam. Perjalanan menuju neraka itu 70 tahun. Maksudnya begitu dalamnya neraka itu. Ya, masuk neraka ya sudah masuk di neraka. Waruya annahu, diriwayatkan juga annahu, sesungguhnya kutila, telah terbunuh. Syahidun, seorang syahid. Ada kisah orang terbunuh, katanya mati syahid. Fil ma'rakati, di medan laga. Ala ahdi Rasulullah, pada zaman bagi Nabi SAW. Faqala qail, ada orang yang mengucapkan selamat, hani'an, beruntung dia. Hani'an, beruntung dia. Bil jannati, hani'an lahu bil jannati, keberuntungan dia bagi dia. Keberuntungan bagi dia adalah al jannatu. Hani'an lahu al jannatu. Al jannatu, dia mendapatkan surga. Maksudnya ada orang mati syahid, terlihat dia mati syahid, ada orang mengucapkan, wah beruntung dia adalah ahli surga. Faqala Nabi SAW, Nabi mengucapkan, ma yudrik. Kamu tidak tahu, tidak ada yang kalian ketahui tentang orang ini. Kamu tidak tahu tentang orang ini. La'allahu kana takallamu fima la ya'ni. Bisa jadi dia telah mengucapkan kalimat yang tidak penting. Wa yabkhal bima la ya'ni, tapi tidak mau mengucapkan kalimat bima la yughnihi. Wa yabkhal bima la yughnihi. Bisa jadi orang ini yatakallam, mengucapkan kalimat yang tidak dipikirkan. Malah ini maksudnya nggak penting, terus dia nggak pikir, ngomong asal saja. Atau dia menyimpan sesuatu yang dia sendiri tidak memerlukannya, padahal dia bisa memberikannya. Ini gambaran dua model manusia yang ngomongnya ceplos-ceplos, yang satunya model pelit. Bisa jadi gara-gara itu, lihat. Dia menjadi tidak selamat, biarpun tampak dia mati syahid, Masya Allah. Gelarnya mati syahid, tapi isyarat dari baginda, biarpun orang mati syahid, kalau ternyata dia tidak bisa menjaga lesannya, maka itu akan membahayakan dirinya. Ini karena bab lesannya, biarpun ada tambahannya, di sini adalah orang pelit. Fahfad lisanaka min thamaniyatin, maka jagalah lesanmu dari 8 hal. Ini rinciannya menjaga lisan dari beberapa. Dari apa saja sih kita menjaga lisan kita? Maka disebutkan kita menjaga lisan kita dari 8 hal. Insya Allah kita sebutkan, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Intinya, tolong jangan biasa membuat guyonan-guyonan yang ternyata menyakiti hati orang. Guyonan-guyonan yang kadang menjadikan sebab kita ngomong jorok. Ini biasanya di kalangan dunia pesantren. Guyonan-guyonan tidak diperkenankan. Ini kan isyarat dalam riwayat ini kan guyonan, membuat orang tertawa.
Ini harus kita meningkatkan adab kita karena ini ilmu adab dalam menuntut ilmu, apalagi kalangan para santri. Sehingga tanpa disadari kadang mencaci dan mengolok, syatem, mengejek orang, merendahkan orang. Insya Allah nanti yang tidak diperkenankan adalah termasuk syatem, mencaci dan mengolok dan seterusnya. Jadi ayo kita jaga lisan kita jaga telinga kita. Selagi kita bisa menjaga lisan kita, telinga kita akan selamat. Sebab itulah yang menjadikan sebab kita terjerumus di dalam kehinaan. Karena kita mendengar semua yang kita mendengar semua yang sampai kepada kita tanpa kita pilah-pilah. Ini bahaya juga. Ngomong asal saja tanpa mikir. Maka ini membahayakan diri kita sendiri. Semoga Allah menjaga anggota tubuh kita yang sudah terlanjur dengan kesalahannya. Semoga Allah mengampuni. Allah mengangkat derajat kita semuanya. Dan semoga Allah membimbing kita untuk berucap yang benar, berucap yang diridhoi. Dan Allah menjaga mata kita, dan sungguh para kekasih Allah adalah hamba-hamba yang Allah telah menjadi matanya, Allah telah menjadi telinganya, Allah menjadi semua anggota tubuhnya, artinya Allah telah menjaganya. Semoga Allah menjaga anggota tubuh kita, hingga kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nuhibbukum fillah, dan semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan kita mengamalkan ilmu kita, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Allah menjaga guru-guru kita yang telah mendahului kita, Allah ampuni, angkat derajatnya. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Dan anak-anak santri kita yang belajar dengan kita, semoga Allah beri kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah beri kepada mereka ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan antara kita dengan guru kita dengan murid kita, hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.